Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Aura Bella Afabel. My student ID number is 23. In this video I will share about the Touchware tradition. First is definition. The definition of Touchware tradition is one of the tradition in Jepara which is held every year. The Touchware tradition is carried out on Pahing Monday in the month of Dzulhijjah in the Hijri calendar. The Touchware, which featured the beating of coconut fronds and dried banana leaves that had been burnt, was believed to be an attempt to repel reinforcement. Perang obor yaitu salah satu tradisi di Jepara yang dilakukan di setiap tahun, yaitu pada hari Senin Pahing di bulan Dzulhijjah dalam kalender Hijriah. Dan perang obor ini menampilkan aksi memukulkan pelepah kelapa dan daun pisang kering yang sudah dibakar dan diyakini sebagai upaya untuk mencegah bala atau tolak bala. Pelaksanaan atau implementation, it is carried out routinely on Monday morning, Thursday night in the month of Dzulhijjah in the Javanese calendar. Sudah dijelaskan seperti di atas, pelaksanaannya yaitu pada Senin Pahing malam Selasa di bulan Dzulhijjah. And the place this tradition is in Tegal Sambi Village, Tahunan Jepara, yaitu di Desa Tegal Sambi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Asal-usul adanya perang obor itu apa sih? Asal-usulnya itu berasal dari legenda The Legend of Ki Gemblong. This ceremony is based on the legend of Ki Gemblong, who was trusted by Kiai Babatan to care for and herd his cattle. However, because they are ruled by the fish and shrimp in the river, the cattle are forgotten so that they get sick or die. Kiai Babatan, who did not accept Ki Gemblong necklace, beat Ki Gemblong with a torch from a coconut tree. As a result, he used a similar torch to define himself. Unexpectedly, the clash of the two torches sparked fire in the haystack next to the church. Cattle that were initially sick suddenly recovered. The belief in the torch fire that is able to bring health and resist evil is used as the basis for the Touchware ceremony. Jadi, dulu itu ada sebuah legenda Ki Gemblong, yang asal mulanya itu Ki Gemblong mempunyai banyak ternak, tetapi tidak bisa memeliharanya sendiri. Maka Ki Gemblong pun memanggil temannya bernama Kiai Babatan untuk merawat dan mengembalakan ternak-ternaknya. Tetapi Kiai Babatan itu lalai atau lupa karena melihat sungai yang penuh dengan ikan dan udang, jadi dia pergi memancing. Makanya terus ternak-ternaknya pun dibiarkan gitu aja, dan ternak-ternaknya banyak yang sakit dan banyak yang mati. Dan Kiai Babatan tidak terima dengan kelalaian Ki Gemblong. Terus setelah itu Kiai Babatan pun memukuli Ki Gemblong dengan obor dari iga kelapa. Dan Ki Gemblong pun juga gak terima, gak diam aja. Terus mereka saling memukul dan membenturkan kedua obor itu, dan menyebabkan tumpukan di jerami di sebelah kandang sapi itu kebakar. Dan ajaibnya itu sapi yang awalnya sakit menjadi sembuh. Nah, kepercayaan itu terhadap api obor yang membawa kesehatan dan melawan kejahatan dijadikan dasar upacara perang obor atau asal-usulnya itu seperti itu. Okay, the next is torch specification. The torch in this tradition ceremony is a roll or bundle of 2 or 3 dry coconut made strips, and the inside is filled with dried banana leaves. Torches that are already available are lit together to be used as tools to attack each other, so that there are frequent causes to torch that can cause large flares of fire, which gave rise to the name Touchware. Obor dalam upacara adat ini itu berupa gulungan 2 atau 3 ikat pelepah kelapa yang kering, dan bagian dalamnya itu diisi dengan daun pisang yang kering supaya apinya itu besar. Dan obor yang sudah tersedia itu dinyalakan bersama-sama untuk digunakan sebagai alat untuk saling menyerang, sehingga sering terjadi bentrokan obor yang dapat menimbulkan kobaran api yang besar, sehingga muncullah namanya itu perang obor. Okay, the next is symbolic meaning of the Touchware, atau makna simbolik dari perang obor. If explored further, this Touchware has many meanings. It depends on which side we look at it from. The folklore that I conveyed above is, if we understand its meaning further, we can catch the feeling that we should not underestimate the mandate that has been entrusted to us. The name Ki Gemblong itself might come from the word gemblong or stupid, because it actually has its own name. That is disguised when tossed with fish and shrimp delicious. Ki Gemblong forgot himself and neglected his duties. The event of the battle of Kiai Babatan and Ki Gemblong actually symbolizes our makers. We all know that our ancestors very adept at distinguishing message. Nah, jika ditelusuri lebih jauh, perang obor ini memiliki banyak arti sebenarnya, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Dan
tak cerita tadi yang saya sampaikan itu, jika kita memaknainya lebih jauh, kita dapat menangkap feeling bahwa kita tidak boleh meremehkan amanah yang telah dipercayakan kepada kita. The lesson we can learn from the origin story of the Touch were: the first is responsibility and discipline. Nilai moral yang terkandung di dalam perang obor yaitu 1. Tanggung jawab dan disiplin. Number 2, empathy for others. Number 3, believe in tradition. Number 4, brave. Number 5, gratitude to God. Number 6, believe in the oneness of good. Yang kedua yaitu empati terhadap sesama. Nilai empati terhadap sesama itu berdasarkan kutipan cerita yang Ki Gemblong rajin memandikan dan peliharaan sehingga hewan tersebut tampak sehat dan gemuk sebenarnya. Terus yang ketiga, percaya pada terhadap tradisi. Yang ini itu mendeskripsikan tentang nilai persahabatan terhadap sesama berdasarkan pada kutipan cerita, tidak kurangnya dicarikan untuk kesembuhan. Yang keempat, berani. Yang kelima, rasa syukur terhadap Tuhan. Yang ini itu, yang dimaksud rasa syukur itu yang mengadakan tradisi tersebut. Dan yang keenam, percaya keesaan Tuhan. Yang ini itu ditunjukkan oleh Pagelawan Ki Ternak Bebadan yang menjadi sehat setelah terkena percikan api dari perang antara Ki Bebadan dan Ki Gemblong. Okay, that is for me. I think enough. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.